Selamat malam teman-teman. Jadi ini saya syutingnya pas pagi ya, pas mau berangkat kerja ya. Cuma saya dubbingnya malam ya. Ya karena saya nyari tempat yang hangat ya. Adanya pas malam ya, sempatnya saya ini mau bahas tentang cara mudah teman-teman ya, supaya kita bisa bekerja di Jepang. Cukup lakukan 3 hal ini teman-teman ya. Jadi kan saya akhir-akhir ini nggak tahu ya, di WhatsApp itu status teman saya ya, yang kerja sebagai HRD itu, dia nggak tahu ya, jadi sering terikat sama pikiran. Jadi apa yang dipikirin tuh langsung ditumpahkan ruah ya, langsung luapkan di status WA. Jadi teman saya ini kan cewek teman-teman ya, teman di Cikarang ya, cuman dia udah posisi HRD. Cuma sepertinya sedang ada konflik ya sama serikat buruhnya ya, mungkin ya, karyawannya, bawahannya itu, operatornya. Jadi konflik gitulah, nggak tahu kenapa. Jadi dia posting foto PT Sanken ya, yang dia mau pindah di tahun 2025 ini ya, pindah ke negara lain ya, jadi udah nggak di Indonesia lagi gitu. Terus dengan caption bahwa staf ke bawah mah pasti kalang kabut gitu, intinya gitulah, bakal sengsara sendiri gitu. Jadi karena mungkin keras kepala ya kan, kalau di Indonesia kan serikat kan nuntut terus ya, nggak ngelihat keadaan perusahaan juga, karena selalu menuntut ya. Karena gimana teman-teman ya, orang di Indonesia kan memang gajinya segitu ya. Kalau misalkan nuntut terus sih emang haknya ya, karena memang kan harus bisa mencukupi kebutuhan di sehari-hari ya. Cuma kan aktualnya memang mungkin perusahaannya nggak sanggup ya, makanya banyak juga yang perusahaan cuman bisanya menggaji karyawan di bawah UMR. Nah ini sudah mau UMR masih dituntut lagi ya, gimana coba ya, nggak pusing ya perusahaan. Akhirnya perusahaannya tutup ya, di nggak tahu bulan kapan ya, pokoknya di tahun 2025 ini. Jadi pasang caption gitu ya teman saya yang itu, yang HRD ya, cewek ya, dia udah ibu-ibu, udah punya anak 2. Jadi caption, kalau staf ke bawah mah bakal susah kalau misalkan perusahaan pindah ya. Kalau staf ke atas mah masih bisa cari lagi gitu di perusahaan yang lain, intinya gitulah. Karena kan staf ke atas kan skillnya ada, sementara staf ke bawah seperti saya misal ya, kuli pabrik gini, operator ya, susah teman-teman kalau nyari perusahaan lain pindah ya, kalau masih ruang lingkupnya di Indonesia teman-teman ya. Kecuali sampean di Jepang, masih banyak peluang pekerjaan di sini gitu. Nah, dari situ kita kan sudah tahu teman-teman ya, kondisi pemerintahan kita, kondisi politik dan ekonomi di negara kita semakin lama tuh semakin tambah nggak jelas ya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, dan mohon maaf ya, untuk upah minimum regional memang tidak cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya ya, Jepang salah satu negara yang menyediakan teman-teman ya lowongan pekerjaan yang memang worth it gitu ya, secara gaji ya, secara salary, upah itu memang kebutuhan sehari-hari memang mahal. Tapi kalau kita hidupnya sesuai kebutuhan, bukan sesuai gaya hidup, itu masih bisa nabung teman-teman ya. Itu jadi ini saya mau jelaskan teman-teman ya, 3 hal yang mesti
teman lakukan ya kalau memang ingin bekerja di Jepang ya dengan mudah. Yang pertama adalah teman-teman harus berani ya. Pertama berani teman-teman ya. Berani gimana sih mas? Ya berani dalam artian merubah kebiasaan teman-teman yang lama ya, yang sebelumnya. Misalkan sebelumnya teman-teman cuman aktivitasnya sehari-hari kerja ya, pulang tidur kerja pulang tidur ya, nggak ada belajar skill yang lain. Nah coba berani mulai merubah kebiasaan ya, yang awalnya cuman kerja pulang tidur diganti kerja pulang belajar baru tidur, atau bangun belajar dulu baru kerja pulang baru tidur gitu. Jadi ada belajarnya. Belajar apa ya? Belajar bahasa Jepang. Coba dirubah. Misalkan pas belajar nyoba kok kayaknya nggak betah lama belajarnya. Nah dirubah kebiasaan makannya, yang awalnya makan junk food ya, yang makanan cepat saji atau makanan yang tinggi gula dan karbo, coba dikurangi ya porsinya, terus frekuensinya makannya juga coba dikurangi. Kalau memang sampean bisa puasa, monggo puasa, itu malah lebih sehat, lebih fokus ya. Misalkan sampean dengan makan junk food tapi masih tetap bisa fokus belajarnya, nggak masalah. Cuman kan kadang ada orang ya belajarnya tuh susah, nah itu coba dikurangi makan junk foodnya ya, dijeda makannya agak lama seperti puasa ya, jadi jeda antar makan 12 jam misal gitu minimal lah ya, supaya lebih fokus otaknya membuat sel-sel yang baru. Jadi sampean mikir tuh cepet ya, enggak terpengaruh ya. Jadi enggak terpengaruh sama usia. Sampean usia berapapun ya, udah tua, kalau misalkan gaya hidup sampean bagus, otak sampean ini ya masih cespleng ya buat belajar gitu. Beda sama anak-anak yang masih muda tapi udah mungkin kecanduan sama makanan gula, game ya, susah fokus teman-teman, belajar juga susah. Mungkin nggak belajar ya males sudah. Itu yang teman-teman ya. Jadi harus berani merubah kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk diri kita teman-teman ya. Jadi kita nggak akan bisa mengubah ya keadaan yang di luar diri kita. Misalkan keadaan negara kita yang sekarang itu nggak jelas ya, pokoknya nggak jelas, pokoknya udah, saya kadang kalau baca berita tuh udah nggak tega bacanya. Pokoknya udah saya lihat yang hal-hal yang positif aja ya. Kadang gitu teman-teman, kita pilih-pilih ya berita-berita yang kiranya nggak bermanfaat ya, cuman bikin kita resah ya, pikiran resah, udah nggak usah diterusin. Jadi negara kita mau porak-poranda gimana, kita nggak akan bisa merubahnya ya. Kita cukup rubah apa yang ada di dalam diri kita ya, dari kebiasaan kita gitu ya. Coba berani untuk berubah. Kalau kita tidak berani untuk merubah kebiasaan, kita melakukan hal itu aja ya, jadi kerja pulang tidur setiap hari ya, nggak akan ada perubahan dalam hidup kita teman-teman ya. Yang ada kita malah tergantung ya sama apa yang ada di luar diri ya. Misalkan tergantung sama perusahaan, jadinya suatu perusahaan mecat sampean akhirnya kan pusing kan, jadi kalang kabut gitu. Kalau sampean nggak tergantung sama perusahaan, maksudnya selalu memperbaiki diri ya, entah belajar skill-skill baru, sampean mau dipecat juga masih ada skill yang bermanfaat gitu, jadi masih bisa hidup gitu ya, mencari mata pencaharian gitu teman-teman, nafkah ya. Karena sekarang banyak teman-teman, misalkan sampean pinter nih bahasa Jepangnya atau bahasa Inggrisnya ya, mungkin karena sampean juga selain kerja belajar juga setiap hari,
Lu sampean bisa nyari kerjaan yang kerjaan remote ya. Remote itu kerjaannya tuh di luar, cuman kita ngerjainnya di dalam negeri. Bayarannya dolar teman-teman ya, gitu. Jadi peluangnya tinggi teman-teman kalau kita bisa menguasai bahasa, khususnya ya bahasa Inggris ya, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Jadi kita bisa cari job-job yang di luar gitu ya, kita kerjakan secara mobile ya, remote ya, di mana saja. Bayarannya dolar besar teman-teman ya, gaji-gaji Amerika itu teman-teman. Itu yang pertama teman-teman, berani berubah, berani itu. Terus yang kedua, konsisten teman-teman ya. Jadi melakukan hal yang itu ya berulang-ulang secara konsisten ya, dalam artian melakukan hal yang baru ya. Misalkan belajar nih, udah sampai konsisten belajar, misalkan bahasa Jepang konsisten belajar, dikit-dikit nggak apa-apa, setiap hari ya istiqomah, dikit-dikit gitu, tiap hari konsisten ya, terus gitu. Jangan hari ini belajar besok enggak, hari ini belajar besok enggak ya. Pokoknya kalau udah 2 hari bolong ya, itu biasanya udah malas lagi, mulai lagi teman-teman ya. Kalau bisa tiap hari teman-teman, di alarm misalkan lupa ya alarm, ini jamnya jam belajar. Gimana caranya konsisten ya, jauhi segala gangguan, distraksi, entah itu media sosial, aplikasi-aplikasi medsos yang nggak penting sampean hapus saja. Ya, Facebook ya yang banyak mendistraksi sampean hapus saja. Gitu ya. Konsisten ya. Misalkan sampean kok belajarnya enaknya pagi, ya udah pagi bangun terus tiap pagi belajar ya. Sejam 2 jam nggak apa-apa. Ntar sampean biasanya lama-lama nggak kerasa udah 3 jam 4 jam belajar. Dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting istiqomah teman-teman. Kayak sampean belajar bahasa Jepang ya, di Somatome kan, buku Somatome kan per babnya itu kan 7 hari ya, per minggunya kan ada 7 bab. Jadi setiap hari itu pokoknya satu buku sampean bisa selesai dalam waktu sebulan kalau sampean konsisten istiqomah setiap hari belajar ya. Ya kayak gitu, istiqomah belajar. Itu teman-teman ya, konsisten. Nomor 2. Terus yang nomor 3 adalah persisten teman-teman ya. Persisten tuh apa ya? Nggak goyah gitu loh ya teman-teman, pendiriannya tuh nggak goyah. Misalkan pas lagi belajar sampean ada yang ngajak nongkrong gitu, terus ada yang ngajak jalan-jalan ya, sampean nggak goyah, enggak, saya mau belajar aja di sini gitu. Jadinya gitu, tetap apa, pegang teguh sama pendirian sampean gitu. Terus apa lagi ya, misalkan ada yang pokoknya banyak sampean ya, medsos itu ya kan, ada ting ting ping gitu ya masuk pesan. Nah itu sampean misalnya jam belajar ya udah matikan medsos ya, jangan digubris dulu, nanti kalau sudah selesai belajar baru dibuka. Itu persisten teman-teman ya, mau apapun godaannya sampean tetap belajar gitu, nggak mudah apa namanya terpengaruh ya sama godaan yang di luar gitu. Itu teman-teman ya, kalau sampean bisa ya melakukan 3 hal ini ya, berani ya, 1 ya berani merubah kebiasaan, kedua itu konsisten ya melakukan kebiasaan yang baru, dan konsisten melakukan perbaikan saat sampean belajar kan pasti ada, kayaknya saya enak nih belajarnya kayak gini, tak tambahin cara gini lah, misalkan pakai aplikasi apa gitu, atau enaknya nih belajarnya kayak gini, kayak gitu terus aja diperbaiki ya. Kalau di Jepang kaizen teman-teman ya, perbaikan terus menerus. Terus yang ketiga persisten, jangan goyang pendirian sampean ya, jangan goyah ya, baru diganggu dikit udah oleng ya, terus nggak belajar ya sayang teman-teman ya. Kalau memang sampean sudah tekad bulat, sudah ada kehendak kuat ya, yakin, jalani.
semaksimal mungkin apa yang sampean bisa kerjakan sekarang, nanti masa depan mengikuti gitu. Nggak usah sampean khawatirkan masa depan, lakukan aja apa yang sampean bisa kerjakan sekarang. Dari hal yang kecil lah, jadi dikit-dikit nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau sampean biasa ngerjain, lama-lama tahu gitu selahnya. Itu teman-teman ya. Itu saja dari saya, semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia, damai, sejahtera selalu ya, hidupnya adem, ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi, amin.